do they think? Pump it louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Identifikasi masalah. Yang pertama, lingkungan pergaulan yang baik. Yang kedua, lingkungan sekolah yang kondusif. Yang ketiga, pengawasan yang diberikan orang tua dalam belajar. Yang keempat, orang tua memberikan motivasi yang baik bagi anaknya. Yang kelima, kemampuan kognitif atau berpikir peserta didik. Kedua, perumusan masalah. Yang pertama, apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa di SMA Negeri 2 Tondano? Yang kedua, apakah motivasi orang tua berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa di SMA Negeri 2 Tondano? Yang ketiga, apakah lingkungan belajar dan motivasi orang tua berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa di SMA Negeri 2 Tondano? Ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi orang tua terhadap kemampuan kognitif siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar dan motivasi orang tua terhadap kemampuan kognitif siswa. Kajian teori. Yang pertama, lingkungan belajar. Menurut Muhammad Saroni, lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, motivasi orang tua. Motivasi orang tua dalam belajar berarti dorongan belajar yang diberikan orang tua dengan menyediakan kondisi-kondisi tertentu untuk mengubah tingkah laku di sekitar suasana belajar dan sebagai cara untuk menggiatkan aktivitas belajar di rumah maupun di sekolah, sebagai usaha untuk meningkatkan mutu belajar anak. Karena motivasi belajar merupakan sifat abadi, maka orang tua dapat membantu untuk mengembangkannya. Seperti halnya, mereka akan menanamkan keberanian atas kepercayaan diri dalam diri seorang anak, menurut Wolkowski 2004. Yang ketiga, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dalam pemecahan masalah, menurut Desmita 2009. Pengaruh lingkungan belajar X1 terhadap kemampuan kognitif siswa Y. A. Analisis regresi sederhana. Y sama dengan A tambah BX 1. Y sama dengan 7,889 tambah 0,744. B. Analisis korelasi sederhana dengan hasil 0,651. R kuadrat sama dengan 42,3%. C. Uji T. T hitung 6,354 lebih besar dari T tabel 2,004. Kedua, pengaruh motivasi orang tua X2 terhadap kemampuan kognitif siswa Y. A. Analisis regresi sederhana. Y sama dengan A tambah BX 2. Y sama dengan 7,739 tambah 0,669. B. Analisis korelasi sederhana dengan hasil 0,701. R kuadrat sama dengan 49,1%. C. Uji T. T hitung 7,252 lebih besar dari T tabel 2,004. Yang ketiga, pengaruh lingkungan belajar X1 dan motivasi orang tua X2 terhadap kemampuan kognitif siswa Y. A. Analisis regresi berganda. Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2. Y sama dengan 6,535 tambah 0,221 X1
tambah 0,535x2. B. Analisis korelasi berganda dengan hasil 0,708. R kuadrat sama dengan 50,1%. C. Menghitung nilai F hitung dan F tabel. F hitung sama dengan 27,097. F tabel sama dengan 3,168. F hitung lebih besar dari F tabel sama dengan 27,097 lebih besar dari 3,168. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan secara persila lingkungan belajar terhadap kemampuan kognitif siswa. Artinya, jika lingkungan belajar bertambah menjadi lebih baik, maka kemampuan kognitif siswa SMA Negeri 2 Tondano juga akan bertambah. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial motivasi orang tua terhadap kemampuan kognitif siswa. Artinya, jika motivasi orang tua terjadi peningkatan, maka akan diikuti oleh peningkatan kemampuan kognitif siswa SMA Negeri 2 Tondano. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan lingkungan belajar dan motivasi orang tua terhadap kemampuan kognitif siswa. Artinya, jika lingkungan belajar dan motivasi orang tua secara bersama-sama bertambah menjadi lebih baik, maka semakin baik pula kemampuan kognitif siswa SMA Negeri 2 Tondano.